Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban a'izza'it tullab, marhaban bikum min jadid. Hayakumullah, ahlan wa sahlan bikum fi darsin jadid min durusil lughah al-arabiyyah. Kaifa halukum? Atamanna an takunu bi khair, li'annana al-an la nastati an naltaqiya kal mu'tad. إذن إن شاء الله سوف نتعلم عبر الإنترنت. طيب، نتابع حديثنا اليوم إن شاء الله. في هذه الفرصة الثمينة سوف نبحث عن أدوات الاستفهام. Baiklah anak-anakku sekalian, ya, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang apa itu adawatul istifham. Ya, mungkin ada yang sudah tahu. Oke, apa itu adawatul istifham? Istifham, ya, jadi adawat sama istifham itu dua kata yang berbeda. Istifham huwa talabul ilmi bi syai'in lam yakun ma'luman min qabl. Ya, jadi istifham itu mengharapkan untuk mengetahui, meminta untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui sebelumnya. Jadi istifham ini bahasa Indonesianya seperti kata tanya gitu ya. Nah, istifham ini termasuk isim yang mabni ya. Jadi dia tidak bisa mu'rab ya, tidak bisa berubah-ubah ya. Jadi dia tidak bisa berubah bentuk. Nah, lanjut ya. Wa min adawatihi ya, ada alif, wa hal, wa madza, wa ma, wa man, wa mata, wa aina, wa kaifa, wa kam, wa ayyu, ayatu, wa ghairuha. Ya, jadi ini termasuk alat-alat atau jenis-jenis kata tanya ya di adawatul istifham ini ya. Jadi ada hamzah, hal, madza, ma, dan seterusnya. Oke. Nah, ada yang tahu bahasa Arabnya apa? Ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah bisa membedakan apa bedanya ma sama madza. Terus hal. Terus di sini ada a. Nah, ini apa artinya ini dari empat ini? Oke. Nah, sebelum kita mulai ya belajar tentang adawatul istifham, sebelumnya kita sudah pernah mempraktekkan bahasa Arab ya. Kalau misalkan kita menanya siapa namamu, nah ini bahasa Arabnya apa? Kalau boleh saya bocorkan, siapa itu bahasa Arabnya man ya. Nama itu ismun atau isim. Mu ini tergantung laki-laki atau perempuan. Ya, jadi bisa ka, bisa ki ya. Bisa. Jadi ismuka atau ismuki. Nah, jadi bahasa Arabnya apa? Kalau siapa namamu ya. Nah, apakah ma ismuka atau man ismuka? Nah, tadi saya bilang siapa itu bahasa Arabnya man. Oke. Nah, mana yang benar? Ma ismuka atau man ismuka? Ya, jadi yang benar itu ma ismuka atau masmuka ya. Masmukal karim, siapa namamu? Nah, kenapa seperti itu? Ya, nanti akan kita ulas di adawatul istifham. Sama halnya dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya siapa namamu itu, siapa itu kan who ya. Kalau apa itu what ya. Nah, siapa namamu bahasa Inggrisnya apa? Nah, who is your name or what is your name? Nah, ini sama dengan bahasa Arab. Jadi jawaban yang benar adalah what is your name. Nah, kenapa demikian? Oke, kita langsung saja bahas ya. Jadi ma di sini adalah untuk menanyakan benda atau sesuatu yang tidak berakal ya. Jadi ma di sini untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Contohnya di sini ma hadza, apa ini ya. Terus ada ma hadzal kitab ya. Apa kitab ini ya. Mas muka, siapa namamu? Ma unwanuka, di mana alamatmu ya. Ma rokmu jawalik ya. Berapa nomor HP-mu? Nah, ini ada berapa, ada di mana? Ya, ada siapa tapi kok pakai ma ya. Jadi kita balik lagi ke istilah atau penjelasan yang di awal tadi. Jadi ma ini digunakan untuk
sesuatu yang tidak berakal ya. Jadi kayak saya menanyakan nama itu tidak berakal ya. Jadi saya menanyakan namanya bukan orangnya ya. Makanya di sini menggunakan ma ya. Sama ketika saya menanya buku siapa ini ya. Ya. Itu ketika saya nanya buku karena dia tidak berakal, maka saya menggunakan ma ya. Tapi ketika saya menanyakan orang ya, nggak mungkin saya menggunakan ma ya. Apa ini ya? Padahal di situ orang, seharusnya siapa ini? Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah di sini ada jawabannya ya. Hadza kitabun, hadzal kitabu al-lughatil arabiyyah ya. Ismi Umar ya, jawaban dari pertanyaan di samping ya. Lanjut. Nah di sini ada madza ya, yang artinya sama-sama apa ya. Nah cuma di sini apa di sini untuk menanyakan suatu pekerjaan atau untuk fiil ya. Jadi setelah madza itu pasti ada fiil ya. Contohnya ini di sini ada pertanyaan madza ta'mal ya, apa yang kamu kerjakan? Nah, di situ ada jawabannya aqra'ul jaridah, saya membaca koran ya. Madza taktub ya, apa yang kamu tulis ya. Aktubul qissah ya, saya menulis sebuah kisah ya. Madza turid ya, apa yang kamu inginkan ya. Uridul qahwah, saya ingin kopi. Nah di sini jadi sudah tahu ya anak-anak apa bedanya ma sama madza ya. Jadi kalau ma itu tadi untuk menanyakan sesuatu yang suatu benda ya, atau sesuatu yang tidak berakal ya. Kalau madza di sini untuk pekerjaan ya, atau dalam bahasa Arabnya untuk fiil ya. Jadi setelah madza itu pasti fiil. Selanjutnya di sini ada hal atau a. Ya, ini sama-sama artinya apakah. Nah, di sini ada contohnya hal anta talibun ya, apakah kamu seorang siswa? Apakah kamu siswa? Ya. Jawabannya la ana talibatun. Nah, di sini perlu diketahui bahwasanya penggunaan hal itu jawabannya pasti kalau tidak iya atau tidak, atau dalam bahasa Arabnya kalau iya itu na'am, kalau tidak itu la ya. Di hal apakah itu ya. Apakah kamu seorang siswa? Ya, jawabannya pasti kalau dalam bahasa Indonesia ya, saya seorang siswa. Kalau bukan tidak, saya seorang dokter gitu misalkan ya. Jadi perlu digarisbawahi hal ini jawabannya harus ada kata na'am atau la gitu ya. Terus di bawahnya ada lagi contoh hal tusafiru ila Malang al-yaum ya. Jawabannya na'am usafiru ila Malang al-yauma. Seperti itu ya. Di tadi apa, ini apakah. Hal apakah. Sama a juga itu apakah. Lanjut. Sini selanjutnya ada kata man. Man itu artinya siapa. Ini ada contohnya man anta, man yurafikuka ilal maktabah ya. Man anta, siapa kamu? Ana talibun ya, saya seorang siswa. Man yurafikuka ilal maktabah, siapa yang menemanimu ke perpustakaan? Sodiki Muhammad ya Ustadz ya, temanku Muhammad wahai Ustadz. Atau kalau lebih bagusnya ya menjawabnya yurofikuni ilal maktabah, yakni sodiki Muhammad ya Ustadz gitu ya. Ini man, jadi man siapa, man siapa. Man ini yang perlu digarisbawahi tadi ya. Jadi ketika menanyakan siapa namamu tadi tidak menggunakan man. Kenapa ya? Di man ini untuk sesuatu yang berakal ya, tentunya yang berakal ini manusia ya. Jadi ketika menanyakan seseorang itu menggunakan man. Nah masalahnya di dalam bahasa Arab ya, yang ditanyakan itu nama. Dan tadi ada nanya alamat ya, alamatmu ya. Itu yang ditanyakan alamatnya bukan orangnya, sehingga penggunaan yang tepat itu menggunakan ma bukan man. Seperti itu ya. Jadi anak-anak jangan lagi menggunakan man ismuka, tapi yang benar mas muka atau ma ismuka ya. Kita lanjut. Selanjutnya ada aina ya, aina di mana.
Contohnya aina tadhabu, ya, di mana kamu pergi, ya, atau kemana, ya, kemana kamu pergi, ya, di mana. Adhabu ilal qaryah, ya, saya pergi ke desa. Aina tajlis, di mana kamu duduk, ya. Ajlisu amamat televisiun, ya, ya abi, ya, saya duduk di depan TV, wahai bapakku. Nah, aina itu di mana. Selanjutnya kita mengenal, yaitu ada lagi adawatul istifham kaifa. Kaifa itu artinya bagaimana. Nah, contohnya kaifal hal, kaifa haluk, ya, bagaimana kabar, ya, atau bagaimana kabarmu. Ya, jawabannya bi khairin walhamdulillah. Kaifa tadhabu ilal madrasah, bagaimana kamu pergi ke sekolah, ya. Masyan al aqdam, ini saya pergi ke sekolah berjalan kaki, masyan al aqdam. Oke, ini kaifa, bagaimana. Selanjutnya ada mata, ya, mata, ya, artinya kapan, ya. Mata tatanawalul futur, ya, kapan kamu sarapan, ya. Tatanawal itu tuh dari kata tanawala, ya, tanawalu, mengkonsumsi, ya. Al futur itu sarapan, ya. Atanawalul futur fil istiroha, saya sarapan di jam istirahat, gitu, ya. Jadi mata ini untuk menanyakan waktu, ya, kapan suatu hal akan ataupun telah dilakukan, ya. Selanjutnya ada kam. Nah, ini berapa, ya, digunakan untuk menanyakan jumlah atau bilangan. Contohnya kam sa'atul an, ya, kami sa'atul an, ya, jam berapa sekarang. As-sa'atul asyirah ila khamsa daqa'iq, ya, sekarang jam 10 kurang 5 menit, ya, kurang 5 menit, ya. Sekarang jam 10 kurang 5 menit. Terus ada lagi kam taliban fil fasal, ya, berapa siswa di dalam kelas, ya. Arba'una taliban, ya, 40 siswa. Oke, lanjut. Selanjutnya ada limadha. Limadha, ya, limadha. Limadha artinya kenapa, ya, digunakan untuk menanyakan sebab terjadinya sesuatu, ya. Kenapa, ya. Ini seperti contohnya limadha ta'akhkharta ya Ali, ya, kenapa kamu telat wahai Ali, ya. At-tariqu muzdahim, ya, jalannya macet, ya. Limadha tadhabu ilal maktabah, ya, ngapa kamu pergi ke perpustakaan, ya. Li asta'iro ba'dal kutub, ya, untuk meminjam sebagian buku. Nah, ini limadha, ya, limadha kenapa. Selanjutnya ada ayyatu atau ayyu, ya, yang mana. Nah, ini digunakan untuk menanyakan pilihan yang tersedia dan apa yang akan dipilih oleh si penjawab. Jadi kalau misalkan menawarkan sesuatu, ayyu qalamin tuhibbu, ya, bolpen apa yang kamu sukai, ya. Uhibbu qalamal aswad, saya suka bolpen hitam, gitu, ya. Jadi ayyu ini yang mana, itu, ya. Jadi untuk pilihan, ya. Nah, selanjutnya ada tadribat, ya, silakan anak-anak bisa di pause, ya, di flashback, di rewind kembali videonya untuk memahami adawatul istifham. Jadi setelah anak-anak paham, mungkin nanti bisa dikerjakan tugasnya berikut ini. Imla'il faragot bi adawatil istifham al munasibah, ya. Imla, ya, imla'il faragot, ya, isilah yang kosong bi adawatil istifham, ya, dengan kata tanya al munasibah yang sesuai. Di sini saya bantu terjemahkan. Nutoh yaqra'u Ali al-kutuba, ya, titik-titik, ya, nanti diisi dengan kata tanya yang sesuai, ya. Yaqra'u Ali al-kutuba, ya, Ali membaca buku. Yaqra'u Ali, ini jawabannya, ya. Yaqra'u Ali al-kutuba fil maktabah, Ali membaca buku di perpustakaan. Nah, ini pertanyaannya apa yang tepat ini?
Yang nomor 2, titik-titik tadhabu Zainab ilal maktabah ya. Zainab pergi ke perpustakaan. Jawabannya tadhabu Zainab ilal maktabah fi sa'ah asyirah. Ya, Zainab pergi ke perpustakaan di jam 10. Nomor 3, nutoh tarsumu Fatimah al-mabna. Jawabannya na'am tarsumu Fatimah al-mabna. Oke, ini dicari kata tanya yang sesuai ya. Na'am tarsumu Fatimah al-mabna ya. Fatimah menggambar gedung ya. Jawabannya ya. Fatimah menjawab Fatimah menggambar gedung. Nomor 4, nutoh hiwayatu Ahmad ya. Titik-titik hobinya Ahmad ya. Terus hiwayatu Ahmad tahyut ta'am. Hobi Ahmad yaitu memasak makanan ya. Jadi chef ini. Nomor 5, nutoh yushahidu Ali kuratul qadam ya. Ali menonton sepak bola. Jawabannya yushahidu Ali kuratul qadami fi salisati wanis masaan ya. Ali menonton sepak bola di 3:30 sore. Baiklah, itu tadi pembahasan kita tentang adawatul istifham. Silahkan diisi ya, silahkan dikerjakan, dipahami, dan silahkan tugasnya dikerjakan dan dikirim di Telegram yang sudah ada ya. Alhamdulillah, nahtu ila hasal al-kalam ya. Nastati an nastantij anna al-istifham huwa talabul ilm bi syai'in lam yakun ma'luman min qabl wa adawatuha kamathali ma madha hal min aina kaifa wa mata wa ayu wa ghairuha. Tamam. Wa akhiran i'mal at-tadribat allati qad waja'tu fi Telegram ya. Wa aidan is'al ayu su'al fi sundukit taqliq ya. Alhamdulillah, naktafi liqa'ana fa insyaallah sawfa nastamir fi hissatil qadimah. Astaghfiru minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.